bersikap kritis atau tidak kritis ya, tapi ini fakta yang terjadi. Pengembangan kawasan Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas DPSP sangat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Borobudur. Meski sudah dilakukan sekian tahun, Borobudur masih tergolong wilayah kecamatan termiskin. Masih tergolong wilayah kecamatan termiskin. Oleh karenanya pembangunan sarana prasarana untuk menunjang suksesnya pariwisata, pemerintah melalui lintas kementerian terus meningkat. Penataan kawasan yang salah satunya adalah museum dan pasar seni Kujon kini sudah selesai dibangun, meskipun juga banyak masalah. Sedulur, saya agak sedikit akan bicara tentang Medang Kamolan yang setelah keramaian Medang Kamolan dipindah di Kujon, Medang Kamolan sepi. Namun tak mematahkan semangat sedulur Medang Kamolan untuk tetap di Medang Kamolan memang yang punya pesona tersendiri. Adanya banyak spot wisata di sepanjang jalan Medang Kamolan, terdapat lampu-lampu hias yang setiap malam menyala menyinari jalan Medang Kamolan. Setiap malam minggu juga ada Car Free Night yang dimeriahkan dengan pementasan sejumlah kesenian dengan format festival bersamaan dengan kegiatan ruat rawat Borobudur. Jalan Medang Kamolan yang bersebelahan dengan Taman Wisata Candi Borobudur memang amat sangat mengesankan, sangat strategis untuk usaha kuliner, dan berbagai macam kuliner ada di Jalan Medang Kamolan. Kelezatan kuliner khas Borobudur semakin melengkapi keseruan malam di kota Candi Borobudur. Hebatnya salah satu warga yang cerdas dalam menangkap keramaian tersebut, mereka merintis usaha pariwisata, yakni pariwisata unggas. Pariwisata unggas jarang ada nih, mungkin nggak ada lain di lain tempat, nggak ada di lain tempat. Pariwisata unggas adalah wisata yang menawarkan edukasi mengenai unggas seperti jenis-jenis unggas yang biasanya dipelihara oleh masyarakat pada umumnya. Mereka menawarkan cara merawat unggas yang ngirit. Nih, perlu diperhatikan sedulur, cara merawat, cara memelihara unggas yang ngirit alias hemat. Unggas-unggas seperti ayam, mentok, macam-macam yang mestinya dipelihara di kandang dengan pakan teratur. Unggas-unggas itu dibiarkan mencari sisa makanan dari para pengunjung. Lumayan katanya. Unggas-unggas itu tidak perlu dikasih makan. Mereka bisa mencari sendiri di halaman parkir dan rumah-rumah warga sekitar, juga warung-warung dan restoran yang ada di sekitarnya. Itulah konsep memelihara unggas ngirit ya, memelihara unggas yang ngirit. Cukup dibiarkan mereka berkeliaran di sekitar rumah-rumah penduduk
rumah-rumah warga, warung-warung di sekitar itu. Di sekitar Medang Kamulan memang banyak tempat-tempat kuliner seperti restoran, kafe, hingga tempat-tempat makan di kalangan kelas murah maupun sampai kelas elit. Itulah gambaran suasana di Medang Kamulan. Sayang sebagian masyarakat yang memanfaatkan sumber daya ekonomi pariwisata masih terkesan asal-asalan. Yang penting dapat duit. Kacau deh. Kacau. Salah satu contoh pemeliharaan ayam itu ya sudah sampai kurang lebih 15 tahun. Sekarang ini baru sepi karena di Medang Kamulan tidak ada pengunjungnya, tidak ada yang parkir. Terus unggas itu mau dikasih makan apa ini? Ya tentunya pemelihara unggas itu tidak sendiri ya. Orang itu tanahnya juga bukan tanah mereka kok. Ya, tanah yang digunakan untuk kandang unggas itu bukan tanah mereka. Nah ini. Ya, ini itu adalah milik salah satu orang ya, yang menjabat di lembaga yang terpandang di bidang keagamaan. Itu sayang pemanfaatan tanah yang sangat strategis tersebut konon katanya milik pengusaha yang menjabat di lembaga terpandang masih terkesan asal-asalan. Enggak tahu pariwisata itu juga butuh lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, selaras dengan sabta pesona. Katanya. Tapi nggak tahu itu pemilik tanah itu yang tentunya punya, ya mestinya dia punya kepedulian lah, punya pengertian lah. Pariwisata Borobudur yang tergolong internasional, ada unggas yang dipelihara ya, secara asal-asalan. Warga sekitar pun juga sudah berkali-kali sebetulnya menyampaikan keluhan keresahan itu ke pihak-pihak RT sampai pada dusun desa. Namun mentok, katanya itu sudah seizin, katanya sudah seizin dengan pemilik tanah. Bau busuk dari limbah kamar mandi, toilet yang ada di halaman tersebut, serta kotoran unggas yang terus menjadi konsumsi yang harus dinikmati oleh warga yang berdekatan dengan kandang unggas. Entah sampai kapan. Tentunya menunggu kebijakan dan kemurahan hati dari pemilik pengelola.